kita akan ngobrolin buku yang sama-sama kita baca. Kumpulan cerpen ini ada banyak emosi yang muncul ya. Iya, Ada yang menggemaskan. Bikin haji keluarga. Gimana sih? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah segmen baru di Disciplinarity YouTube channel, namanya Obrol Buku Bareng. Nah, di video ini kita akan ngobrolin buku yang sama-sama kita baca. Dan kali ini saya bersama Gisti Kartika, mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Hari ini kita akan ngobrolin buku apa, Gi? Hari ini bakal spesial banget nih Bu, karena hari ini kita bakal ngebahas kumcer, kumpulan cerpen dari salah satu dosen di jurusan Basindoda di FBS UNP. Judulnya? Judulnya Rumah Ibu. Rumah Ibu. Nah, penulisnya adalah seorang guru besar, yaitu Bapak Profesor Haris Effendi Tahar. Di dalam kumcer ini ada 12 cerpen. Nanti kita mungkin tidak akan bedah satu persatu, kita akan bedah secara umum, kemudian menceritakan apa yang menarik, apa yang paling berkesan dari cerpen-cerpen itu. Antara kita berdua nanti akan ada perspektif yang berbeda mungkin, atau sama-sama sepakat gitu ya. Nah, yang pertama kita bahas keseluruhan cerpen dulu. Kalau menurut Gigi, setelah selesai membaca itu, satu kata untuk kumpulan cerpen ini apa? Wah, langsung satu kata ya guys. Satu kata. Oke, kalau untuk cerpen atau kumpulan cerpen Rumah Ibu ini, satu katanya itu sederhana. Iya, betul. Kalau Ibu menghangatkan. Ya, hangat gitu ceritanya. Mungkin karena temanya itu ibu ya. Kalau kita lihat satu persatu, selalu ada tokoh perempuan, betul nggak sih? Iya, betul banget. Terus walaupun perannya bukan sebagai ibu terus ya di dalam cerpen, ada yang mungkin sebagai konfliknya sebagai istri, sebagai ibu, pembantu rumah tangga. Iya, pembantu rumah tangga, pokoknya ada perempuannya gitu. Jadi di sini ada 12 cerpen. Judulnya ada Anak Panah, Beras Pirang, Calon Kuat, Dua Perempuan yang Berpidato. Iya, bener. Kacamata Ibu, Batik Ibu, Lelaki yang Kubenci, Ngarai, Nyonya Mawar, Sinar Mata Ibu, Tiga Orang Anak, dan Rumah Ibu. Rumah Ibu, iya. Nah, jadi Rumah Ibu itu adalah salah satu dari 12 cerpen. Nah, dari ke-12 ini mana yang paling favorit kalau Gigi? Ini menarik banget loh, karena ini bertanya soal perspektif setelah membaca buku. Iya. Dari semua kumpulan cerpen, 12 kumpulan cerpen ini, kalau menurut Gizi Bu, yang paling menarik itu, yang paling interesting itu adalah yang cerpennya Ngarai. Karena ini relate banget sama cita-cita mahasiswa yang mau lanjut ke S2 atau di bidang akademik gitu Bu. Oke, itu ceritanya tentang apa? Ngarai ini seorang istri, pasangan suami istri, yang satunya seorang dosen di salah satu perguruan tinggi, benar kan Bu? Yang satunya lagi itu suaminya seorang pejabat. Dia bekerja dengan kesibukannya, kemudian istrinya dengan kesibukannya juga. Nah, namun dua orang ini sepertinya tidak baik-baik saja rumah tangganya. Tidak harmonis, tidak klop, tidak sefrekuensi lah gitu Bu. Kalau bahasa-bahasa mahasiswanya ya, tidak sefrekuensi. Kemudian ternyata usut punya usut, istrinya ini merasa suaminya ini tidak mendukung atau mensupport apa yang dia inginkan. Artinya suaminya ini nggak tahu apa sih keinginan istrinya ini gitu. Alih-alih mensupport, suaminya malah mengkritisi. Ya bener kan Bu? Malah mengkritisi. Kalau bilang kalau pekerjaan dia itu sebagai redaktur di sini itu tidak terlalu bagaimana gitu Bu, sebagai seorang istri pejabat gitu. Sementara istrinya ini mau terus berkarya dengan passion dia gitu. Iya, sementara kalau tidak salah si suaminya ini meminta dia aktif di organisasi. Organisasi yang diikuti oleh si suaminya karena dia pejabat gitu ya, ikut Dharma Wanita atau apa gitu ya. Dan dia nggak mau ya. Dan istrinya tuh tidak mau. Jadi dia tuh banyak tidak melakukan apa permintaan suaminya karena memang nggak sesuai dengan passion dia tadi gitu. Kemudian di tempat kerjanya, istrinya ini ada rekan kerjanya namanya Rus, laki-laki itu yang sudah berumah tangga juga, Bu. Nah, orang bisa nggak kira-kira nebak ketika ada teman kerja itu isu apa yang akan Iya, sebenarnya kalau orang-orang yang suka nonton sinetron, nonton drama Korea, pasti
oh ini Ini pasti pasti perselingkuhan gitu. seperti itu. Tapi Pak Haris, Profesor Haris itu bikinnya tidak semudah itu juga gitu. Tidak segamblang itu. Iya, tidak segamblang itu. Iya. Di ending itu kita dibikin kayak ada apa namanya yang mengejutkan gitu seperti itu. Meskipun udah sedikit-sedikit mirip alurnya, ketebaknya gitu. Kita udah tahu, Iya. oh jangan-jangan ini bakal ada konflik, Iya. ada perselingkuhan Ada dengan perselingkuhan. teman kantor. Iya. Pasti begitu ya. Iya. Tapi cara menyajikannya itu loh Bu. Nah, iya. Belum tentu juga semua orang mikir itu perselingkuhan kan. Mm-mm. Karena nggak jelas juga ngapain nih orang ini di akhir cerita gitu kan Bu. Nah, seperti itu. Tapi yang menarik di Ngarai itu, cerpen Ngarai itu juga yang jadi favorit Ibu. Menariknya adalah judul Ngarainya. Iya. Ngarai itu kan berarti bisa memisahkan antara dua tempat ya. Dan ternyata isinya juga tentang ada konflik batin yang dialami oleh si istri yang memisahkan, ya ada yang tidak menyatu lah antara suami istri itu. Jadi berlian sekali dengan pemilihan judul Ngarai gitu, itu yang menjadi favorit. Oh Iya. pas di akhir, Oh iya. oh pantas judulnya Ngarai gitu. Iya. Jadi bagus gitu cerpennya, dan di ending dia ketemu di Ngarai kan. Iya benar. Ya itu. Gi nggak nyangka Gimana sih ya? Bu Dewi sampai ke observasi itu. Terus Gimana sebelumnya Gi gitu? kira oh Ngari ini ya tempat pertemuan biasa gitu. Ternyata emang Ngari ini suatu tempat yang dibilang memisahkan dua gitu ya Bu. Ya kalau Ngarai itu kan, kalau misalnya kita pergi ke Ngarai Sianok misalnya, itu kan Ngarai yang curam, terus di bawahnya ada sungai. Jadi itu Ngarai guys. Jadi sekarang kita bahas Ngarai. Itu sesuatu yang lumayan susah sih Bu untuk seorang penulis menuangkan dalam bentuk tulisan seperti Iya. itu. Apalagi pemilihan judulnya. Nah ya judul itu kan yang paling Iya. paling gimana ya, yang paling pertama dibaca orang, tapi mungkin itu yang paling akhir kita, apalagi Gisti sebagai penulis cerpen. Wah, Bu Dewi suhunya. Itu juga gitu Ini ya. Prof Effendi Tahar luar biasa banget sih Bu. Iya. Orangnya dia sederhana nih, tapi dia mampu memberikan nilai-nilai lain gitu, kayak value-value lain dalam ceritanya gitu. Iya, konfliknya itu konflik yang ya udahlah biasa kita lihat sehari-hari. Misalnya di cerpen yang lain ya. Misalnya cerpen Rumah Ibu deh. Iya, Ya, Rumah Ibu yang menjadi nama komcarnya. iya, Itu kan cerita tentang seorang ibu Iya. yang ditinggal oleh suaminya, karena suaminya meninggal. Kemudian ya biasalah ketika suaminya meninggal, tentu ibunya tinggal sendiri, anak-anaknya pasti minta tinggal di rantau saja Iya. agar tidak sendirian, agar tidak menjadi pikiran untuk anak-anaknya. Tapi ibunya ini nggak mau kan. Nah itu kan biasa kita temui ya. Iya. Mungkin atau akan kita temui juga di orang tua kita sendiri gitu. Hampir selalu sih Bu, sepertinya. Tapi kenapa itu bisa dijadikan cerpen yang sangat tidak biasa gitu kan? Kalau apalagi yang atau yang sama juga tentang Kacamata Ibu. Iya. Nah, Kacamata Ibu itu ya intinya kalau Prof Haris itu, kalau kita lihat di kumpulan cerpen ini, temanya sederhana, tapi kita bisa merasakan pengalaman yang Iya. berbeda gitu, Ndagi. Benar Bu. Iya. Jadi ada sesuatu yang kita tuh nggak nyesal gitu baca cerpennya. Oh ini mah cerpen biasa, atau ini konfliknya biasa, enggak gitu. Kita bisa lihat mungkin dari cara membangun karakternya, dari cara mengalirkan ceritanya itu sangat luar biasa sih. Jadi teman-teman harus baca Iya. cerpen ini. By the way, kita bacanya di Ipusnas Ya, ya, kita Gi? baca di Ibusnas Jadi kita teman-teman tidak semua. beli. Jadi kita kalau mau ngajak teman-teman untuk baca, nggak ada alasan lagi, nggak ada uang. Iya. Gitu nggak sih? Sekarang semuanya udah punya, ya, mungkin akses bisa. hampir semuanya udah punya telepon pintar. Ya, benar. Ya, dan di sana harus ada aplikasi Ipusnas. Kalau mau membaca secara legal dan gratis, gitu ya. Legal itu paling penting karena jangan sampai baca novel bajakan, buku Iya. bajakan. Karena itu cara kita menghargai karya orang lain Betul, dan mendukung betul. literasi di Indonesia. Oke, kita lanjut lagi Lanjut. ke cerpen ini lagi. Lagi ke laptop. Ada satu cerpen yang Ibu tidak ngerti. Gigi gimana? Coba Cerpen dua perempuan yang berpidato. Wah. Ngerti nggak cerpennya tentang kok apa? bisa sama? Kok bisa sama? Gisi hampir bilang itu. Iya. Gisi juga nggak ngerti, Bu. Gisi juga nggak ngerti. Apa ya maksudnya? Jadi kalau misalnya kita gambarkan atau teman-teman udah baca, boleh tulis di kolom komentar itu maksudnya apa. Jadi kan
di depan rumah sepasang suami istri itu Iya. ada perempuan mungkin yang ODGJ atau Iya, apa gitu yang diceritakan di situ. Dia selalu menari-nari, berteriak-teriak. Kemudian tiba-tiba ketika si suaminya ini pergi ke kantor, istrinya mengabarkan si perempuan itu masih di masih di sana, sana, belum pergi. mengatakan apa ya, selingkuh atau apa ya? Iya, ada kesana arahnya. Atau jadi kita mikir oh mungkin ini selingkuhannya si bapak, mungkin gitu. Tapi Iya. di akhir cerita kita nggak dapat clue Iya. apa-apa Dan karena suaminya ini dosen juga kan, Bu? ya Dosen. ya ada beberapa tokoh dosen ya di cerpen ini. Sangat relate dengan Iya. Profesor Haris ya. Jadi di akhir cerita dia mengatakan apa sih endingnya, ingat gak gitu? Dia juga lupa-lupa ya karena saking nggak terlalu pahamnya ya, Bu. Iya. Pokoknya dua orang ini bertemu, istrinya dan orang gila itu, perempuan gila itu. Iya. Kemudian dosennya itu. Ya, Entah si suaminya ini pulang dari kantor, Pulang dari kemudian kantor, ternyata orang sudah berkerumun berkumpul. di depan musola atau di mana Iya. gitu ya. Dan apa hubungannya antara si perempuan asing ini dengan si istri itu yang enggak? Iya. Ternyata Gigi nggak paham juga ya. Nggak paham juga, Bu. Bisa gak sih tandai juga kan? Apa ya maksudnya? Disekira perempuan gila itu ada hubungan di masa lalu dengan dosen itu. Iya bisa jadi karena dia berceloteh ya hal yang perempuan laki jalang atau apa ya katanya. Iya. Ya, pokoknya mengarah ke situ. Tapi kita di akhir cerita nggak dapat. Sepertinya itu satu cerpen yang nggak tahu maksudnya apa. Iya. Kalau yang lain itu kita masih Bisa kita menyimpulkan apa ini hikmahnya gitu. Kalau yang ini Gisi merasa ini sebenarnya gimana ya ya, gitu. cerita tentang apa kita Iya. nggak bisa Iya. Dari ketiga tokoh nggak itu paham. siapa sih yang salah sebenarnya gitu? Siapa sih yang memulai konflik itu? Karena gitu. kan bisa jadi si suaminya ini yang pura-pura nggak tahu, mungkin Iya. dia tahu sama si perempuan asing. Iya. Ya, atau dia betul-betul nggak tahu. Betul nggak tahu. Nah itu kita nggak dapat petunjuk apapun sih. Atau perempuan gila ini dia ingat tapi suaminya itu nggak ingat kan? Bisa jadi. Iya, siapa dia sebenarnya? Karena apa alasannya dia berdiri di situ kan nggak? Kita nggak tahu. Atau Iya. mungkin kita harus baca lagi. Kita confused guys, kayaknya kita harus ngulang lagi beberapa kali Iya. bisa ngerti. Atau Itu tanya langsung ke penulisnya. Oke. Apalagi yang mau kita bahas ya? Oke, selanjutnya Gi pengen banget sih ngebahas yang beras pirang sih. Beras pirang. Iya, beras pirang. Ibu highlight nggak cerita itu? Suka tapi tidak terlalu Yap. menarik. Di sini catatan ibu ya. Yap. Highlightnya adalah gara-gara basa-basi Iya. si perempuan atau si istri ini menanggung akibatnya. Cerita tentang apa? Ceritanya mereka itu berkeluarga, Bu. Sepupuan. Iya, Ya, sepupuan. ya. Kalau bahasa Minangnya badan sana. Iya. Badan sana. Jadi istrinya ini agak lain nih, Bu. Dia kan masih doang awalnya. Ya. Tapi lama-lama dia nggak suka anaknya ini. Anak dari abang sepupu si suami Iya, numpang hidup di keluarganya. keluarganya. Ya, gitu kan. Karena anaknya ini atau kemenakan suaminya ini, ya kan kemenakan ya, Bu? Iya, iya Bu. Kan dia sepupuan, bukan adik kakak. Oh iya. Oh, suaminya dia sepupu. sepupuan, oke. Ya, entah kemenakan jauh lah mungkin. Ya. Boleh Jatuhnya anak sih, Bu. Ah, udah. Tahu lah guys. Kemudian ternyata anak ini dia ini punya kebiasaan yang buruk, Bu, di rumah itu. Iya. Kayak beda lah sama anaknya sendiri gitu. Kalau soal sehari-hari kedisiplinan, dia lebih kayak misalnya nih kalau di kamar mandi masih berantakan, ya. Terus juga nggak bersih Ya. pokoknya, Bu. Intinya Sangat-sangat bikin risih. Ya, pemilik bikin rumah risih. gitu. Sementara dia nggak bisa nyampein itu ke keluarga Iya. ya. So, satu Karena lagi. mereka segan. Jadi Minang itu ada namanya sagan menyagan. Sagan menyagan gitu. Nah, istrinya ini yang keras, Bu, ke suaminya gitu. Iya. Kenapa dipertahankan juga gitu kan. Kita bisa kayak nolak aja. Tapi suaminya segan karena sepupunya itu, abangnya itu berjasa banget sama suaminya ini. Iya. Ya, Itu latar belakang Iya. dia nggak mau melepas menyakiti lah. menyakiti atau nyuruh pulang anak itu nggak gitu. Terus juga pas mereka ngasih bawaan kayak beras gitu ke rumah mereka untuk basa-basi anak mereka karena dititip di situ, Iya. berasnya itu nggak enak gitu. Itu yang beras pirang. Ya itu yang beras pirang itu. Awal tuh dia ke cerita
si suaminya kan cerita, kamu ingat tidak kita pernah makan di rumah abang ini, kemudian kamu makan lahap, Iya, kata si suaminya. iya. Nah, Kemudian- maksudnya yang jadi kurang berkesan di cerpen ini adalah dari keseluruhannya gitu. Kenapa beras pirang ya judulnya gitu? Apakah hanya untuk menceritakan tentang kesenjangan atau apa gitu? Itu ya kalau Gigi highlightnya apa kalau cerpen ini? Kalau kesenjangan sih enggak ya Bu. Kalau menurut Gi, karena mereka dari keluarga yang bersyukur juga sama-sama sepertinya. Iya. Mereka enggak dengan sengaja melakukan itu Bu. Nggak sengaja Karena apa? terpaksa waktu itu harus nganterin beras pirang gitu Bu. Karena beras yang bagus itu belum ada, belum panen merekanya gitu. Itu di akhir ya? Iya itu di Iya, akhirnya. iya. Kalau nggak salah ya guys ya, koreksi kalau salah. Dan di akhir kan dia Di akhir panen mereka melimpah. Pokoknya itulah guys, pokoknya. tapi Jadi dia naik haji. Itu gong yang di situ kan sih? Gimana sih maksudnya? dia naikin haji keluarga itu kan Bu? Hah? Dia ngajakin haji keluarga itu. Gimana sih? Bukan. Atau kita sudah lagi. Maaf ya Coba lihat. Maaf ya guys ya. Coba lihat endingnya. Nah, di endingnya kan Bang Samsir dan kakak tidak usah terlalu repot. Bang Samsir ini si abang sepupu ya. Iya. Bang Samsir dan kakak tidak usah terlalu repot, kata istriku. Oh. Itu sudah kewajiban kami sejauh kemampuan kami. Ini tanda bersyukur kita. Ini mungkin si istri ya. Iya. Ini tanda bersyukur. Ini istri si abang Iya, ya. Ini tanda bersyukur kita. Di samping kemajuan anak-anak kita meningkat, panen kopi tahun ini hampir 2 kali lipat. Biasanya rencanaku tahun depan aku dan kakakmu mau ke Mekah lagi untuk ibadah haji yang kedua. Oh. Apa tujuan? Kan gongnya di sana, maksudnya Jadi benefitnya untuk yang keluarga sudah iya apa? Dia udah ini apa? Dia udah haji loh 2 kali. Iya. Maksudnya kenapa nggak ngurusin anaknya aja gitu loh maksudnya? Oh. Itu nggak sih? Wah. Maksudnya gregetnya kan Iya. kalau kita menjadi posisikan sebagai istri, ya kita mungkin bisa aja menerima anak orang dari saudara kita yang mungkin nggak mampu. Ini saudaranya mampu, kaya, dia mau naik haji 2 kali, kenapa nggak bisa ngurus anaknya gitu loh? Gitu nggak sih Gi? Iya Bu. Ini baru sadar juga pas Ibu bahas itu. Tapi nggak ada dia ngomongin tentang beras di akhir. Ngomongin panen Wait a kopi. minute. Iya. Ya makanya heran kenapa judulnya beras pirang? Mungkin menunjukkan beras pirang itu imbalan yang tidak setimpal gitu mungkin ya. Beras pirang itu Menyimpulkan imbalan yang tidak setimpal untuk si istri. Misalnya kalau mereka naik haji kan berarti mereka punya uang. Mungkin penilaiannya kalau kamu punya uang harusnya kamu bisa ngurus anak kamu lebih baik iya gitu. Bu, sebenarnya lebih tepat perspektif ibu deh. Soalnya gini, mereka orang yang mungkin belum naik haji, tapi mereka selalu ada untuk anak-anak mereka. Mereka mampu merawat mereka gitu. Iya. Kayak bikin anak-anak itu meningkatlah prestasinya gitu. Iya, maksudnya bukan membandingkan orang yang tidak beruang dan beruang ya. Tapi Iya. kan ini karena dia menitipkan anaknya. Oke lah kalau misalnya si Bang Samsir ini tidak mampu misalnya, atau memang lingkungannya tidak baik untuk anaknya, itu bisa lah menerima kita membantu dia, membantu si anak ini. Iya. Tapi ini kayak bikin greget. Mereka orang mampu. Mungkin mereka itu yang ingin dia sampaikan mungkin ya. Lalu beras pirang itu pemaknaannya, Nah itu. beras pirang itu beras apa sih Bu? Nggak tahu. Beras- Pokoknya kita hanya menebak sekarang ya. Karena pembaca bebas menebak-nebak. Iya. kan. Searchingnya Beras beras pirang pirang itu itu apa? Oke. Hmm? Mahal sih Bu. Nah ini Yang nih jelas kalau kita lihat dari cerpennya beras pirang ini yang tidak bagus, Iya. gitu kan. diceritain di sini beras pirang itu ya tidak bagus kualitasnya. Tidak bagus dan tidak enak. Bisa jadi itu merepresentasi gap kesenjangan gitu Bu. Iya, orang yang punya segalanya belum tentu bisa melakukan hal yang lebih baik di tempat lain gitu mungkin. Iya. Di aspek yang lain. Bisa jadi Bu kesana muaranya gitu. Jadi Lah. bagi ending, kalau misalnya ibu menempatkan diri sebagai si istri itu kayak gubrak gitu. Iya. Yang Apa sih kebayang, gitu? maksudnya ngapain berangkat lagi Iya. gitu. Kita hanya Anaknya ditinggal lagi berarti Iya. di sini. Mau meng-highlight perasaan si Iya. istrinya kayaknya ya. mungkin ya Bu ya. Dari Karena sudut- kan si iya. suaminya tetap
nggak bisa berbuat apa-apa. Karena dia Cuman segan tadi Ya, dengan sepertinya si punya. Pak Haris sebagai penulis mau membawakan perasaan konflik batin si Konflik istrinya batin itu ke istri. kita, ke pembacanya. Iya. Sepertinya ya. Ya istrinya kan seorang ibu juga kan Bu. Iya. Soalnya anak sepupunya itu pas di rumah mereka bagus nilainya, ya kan Bu? Lebih meningkat prestasinya. Oh iya, gitu. makanya Bener nggak, jadi Bu? iya ya, Iya, kalau Bu. saya. Iya. Lebih meningkat prestasinya. Di satu sisi si suami bilang ya bagus dong kita jadi contoh buat keluarga lain. Tapi ternyata Bisa jadi beras pirang itu cuman itu Bu, kayak representasi dari keseluruhan isi ceritanya. tentang Maksudnya gini, beras pirang kan mereka ngasih beras pirang ke mereka gitu. Jadi istilahnya orang-orang yang seperti sepupunya itu orang-orang yang suka meremehkan mungkin ya Bu, kayak gimana ya Bu maksudnya? Mereka yang penting ngasih deh gitu. ya berarti ngasih deh gitu Bu. Padahal bisa yang jadi. padahal yang mereka kasih itu nggak bisa menggantikan kebaikan hati keluarganya ini yang sudah bersabar menghadapi anaknya. ya menghadapi anak itu, mengantarkannya ke kepandaian gitu, Ya. nilai yang bagus gitu. Kan nggak mudah merawat anak orang Bu gitu. Lagi kayak gitu kan, yang nggak Ya, bersih, yang mereka nggak sendiri nggak bisa merawat, mereka sendiri nggak bisa. nggak Mereka, sanggup. ya mereka suruh ke kami, tapi mereka mampu naik haji, nah, gitu. Mereka Iya. punya pandan yang banyak gitu. Bukan ada sesuatu yang nggak bisa dibandingkan dengan mendidik seorang anak Iya, gitu. sebenarnya gitu. Iya. Jadi banyak makna yang bisa kita Iya. banyak makna yang muncul iya, gitu. perspektifnya jadi banyak gitu Iya. sih Bu. Kalau tarik satu hikmahnya aja, mungkin kita bisa sebelum kita menunaikan sesuatu yang besar, susah, apalagi dua kali. apalagi dua kali, Kedua kalinya. iya, lebih baik, better kita itu kayak menyelesaikan dulu apa di rumah tangga atau di keluarga. Iya. Misal kayak mungkin pendidikan itu ya. anak. Saya kira seperti itulah guys, beras pirang. Ada satu lagi cerpen yang dalam tanda kutip mengecewakan, ada nggak? Mengecewakan. Kayak kok gini gitu. Kok gini ceritanya dari sekian 12 kita udah menikmati 12 cerpen. Ada nggak satu cerpen yang tidak sama dengan 11 cerpen lainnya gitu. Kalau menurut Ibu ada satu cerpen judulnya 3 Orang Anak. Ceritanya itu dia menceritakan ketiga-tiga anaknya kan. Anak yang pertama gimana, anak yang kedua gimana, ketiga gimana. Iya. Tapi di sini yang agak membingungkan karena cerpennya ini bercabang konfliknya. Iya. Karena ada soal pembantu lagi di dalam. Ingat nggak ceritanya apa? Sebenarnya Ibu nggak ingat cerita, mungkin karena saking tidak berkesannya Iya ya, cerita Bu, ya. itu. Jadi kalau catatan Ibu di sini 3 orang anak itu sepertinya penulis ingin merekam memori tentang 3 orang anak, lalu suka dukanya menjadi orang tua. Tapi yang menjadi masalah kenapa konfliknya bercabang karena ada persoalan pembantu. Coba lihat. Yes. Pembantunya namanya siapa Bu? Vita Bu? Ntar ya. Jadi kita rada-rada lupa gitu ya guys. Karena ini kita udah kita bacanya udah jauh-jauh banget harinya. Iya, bulan Juni. Awal Juni, terus kita berencana diskusinya akhir Juni. Iya. Kemudian sekarang Agustus. Ya udah hampir 3 bulan ya guys. Istrinya cemburu sama si pembantu. Iya, pembantu yang masih muda itu. Nah, itu masalahnya kenapa tiba-tiba ngomongin pembantu di akhir gitu. Kan tadi di awal kan dia ngomongin tentang 3 orang anaknya. Oh, anaknya di luar negeri. Anaknya di luar negeri. Ya, anaknya di luar negeri. Anaknya itu nggak ada di rumah. Iya. Tiga-tiganya. Terus dia kan seperti menceritakan suka dukanya menjadi orang tua dengan 3 orang anak itu gitu kan. Iya. Kemudian karena tidak ada anak itulah si istri itu kewalahan kan di rumah. Iya. Tidak ada yang bisa membantu pekerjaan di rumah. Kemudian di hire-lah pembantu. Kemudian pembantu ini ternyata membuat si istri cemburu. Iya. Dan ibu Fokus nggak tuh ceritanya seperti itu? Maksudnya menurut Gigi gimana? Karena judulnya 3 orang anak, atau karena 3 orang anak ini tidak bisa diandalkan jadinya pembantu datang gitu maksudnya. bisa jadi kan pembantunya ini yang bikin istrinya itu berkecamuk gitu kan emosinya. 3 orang anak inilah yang penyebab timbul Konflik dengan konflik pembantu. dengan pembantu dan rumah tangga mereka gitu. Iya, Andai bisa anak-anak mereka di rumah, pasti mereka nggak akan nyewa pembantu kan Ya. untuk ngurusin rumah itu gitu.
Oh iya bisa jadi. Karena anak mereka tuh terlalu sibuk dengan diri mereka masing-masing, pergi ke Indiana Amerika Serikat gitu. Ada yang sama Iya iya. kan Iya. mereka itu pasangan yang tidak itu ya Bu. Kayak maksudnya mereka tidak bagus gitu loh Bu. Kalau nggak salah, iya kan Bu, mereka itu kayak hamil di luar nikah nggak sih Bu anak-anaknya itu? Anak-anaknya. Iya, hasil hamil di luar nikah nggak sih Bu? Ya, terus anaknya Karena yang anaknya hamil di luar nikah juga. iya, makanya dibahas sama tokoh utama. Dibahas sama si istri kan? Iya, Iya si si istri. istrinya. Untung bapak ini bertanggung jawab, dia langsung mau menikahi. Oh iya. Sementara iya, yang iya. pasangan anaknya itu, itulah kan gitu. Jadi anak-anaknya itu banyak yang nggak bener gitu loh Bu. Secara keseluruhan cerita ini tentang konflik antara atau konflik batin orang tua yang punya anak aja gitu. Makanya agak bingung kenapa tiba-tiba ada konflik pembantu sementara konflik dengan anak ini aja udah berat Iya, gitu kan dalam cerita. bertambah-tambah lagi gitu ya Bu ya. Kenapa jadi ada 2 konflik kalau menurut Ibu begitu? Bisa jadi mengawali rumah tangga dengan sesuatu yang nggak halal itu Bu, akan merusak sampai ke belakang-belakangnya Bu gitu. Akan ada rentetan Akan ada rentetan kejadian. konflik yang lain Iya. walaupun nggak di anaknya tapi ternyata di pembantunya Iya, di ini. iya, baik Bisa dari jadi ya. istrinya, baik dari anak-anaknya. Istrinya kan pecemburu gitu kan Bu. Kata takut-takut Lisa itu pembantunya berpotensi untuk itu dan segala macamnya gitu. Iya. Iya. Jadi batin nggak tenang, Nggak walaupun tenang. yang Iya. dilakukan belum tentu pembantunya gitu kan. Iya. Tapi batin istrinya nggak tenang, jadinya berimbas juga ke rumah tangganya. Rumah tangga juga. mereka. Nah, Jadi sebenarnya ada sih sedikit yang bisa kita ambil. Jadi itu intinya Iya. kenapa kita harus ngobrol. Jangan gila sendiri. Ya, bener banget guys. Teman-teman Jangan- kalau banyak yang tidak paham dengan alur cerita, Iya. apa hikmahnya, apa value-nya, bisa diskusi sama teman-temannya Iya, jangan gitu. gila sendiri. Jangan gila. Jangan Jangan gila sendiri guys. jangan gila sendiri. Apalagi ya? Kita ada bahas berapa ya, Ada Bu? satu Beras pirang. beras pirang rumah ibu. Ibu. Rumah ibu tadi ya dikit lah. Rumah ibu, Tiga perempuan yang berpidato ya, Bu? 2 orang perempuan. 2 orang perempuan. Pidato, Iya. 3 orang anak 2 orang anak ngarai. ngarai. Apa lagi, Bu? Cuma baru itu ya, Ada Bu? satu cerpennya so sweet. Ada bentar, Coba biar kita- ngisi yang tuh, Pak. Bentar, Bu, jangan ngomong dulu, Bu. Lihat judulnya, kemudian kita sebutin judulnya Bareng-bareng. bareng-bareng. Oke, bentar, Bu. Bentar, Bu. Ada satu cerpen yang so sweet bikin senyum-senyum gitu. Ada 12 Boleh. cerpen itu. Ya, oke. Satu. Kenapa jadi? Ya, 1, 2, 3. Lelaki yang aku benci. Iya, kenapa ya? Itu tuh sweet banget sih. Dia bisa ngerasain itu tuh lekat ke diri-diri yang masih muda gitu. Iya, So sweet sih, Bu. ya ceritanya tentang suami istri yang udah tua ya. Ya, istrinya yang tua. Suaminya emang nggak tua. Suaminya itu di bawah dia umurnya. Oh gitu. Iya. Iya, Lu ngerti sih ya? Iya. Jadi istrinya ini agak tua, teman-teman. Oh iya. Jadi dia menceritakan lelaki yang aku benci ini sebenarnya so istrinya itu Ya. salting nggak sih? Dia tuh benci benar-benar cinta, Bu. Iya, dia Iya nggak sih, Bu? Iya. istilah benci benar-benar cinta tuh jadul banget ya. Sekarang masih ada emang gitu. Ada sih, Bu. Masih dengar Iya. zaman sekarang ya. Lagunya aja ada, Bu. Benci itu mencinta. Iya, jadi ceritanya itu tentang si istri POV-nya nih istrinya sih. POV istri ya. Akunya istri ya, pakai Iya, kayaknya ya, kalau Bu. nggak salah ya. Jadi dia tuh kesal dengan suaminya karena terlalu berbuat baik Iya. ke istrinya. Mm. Misalnya di saat yang Iya. sesuatu kayaknya nggak perlu dilayani deh yang ini. Misalnya bukain pintu atau apa, tapi dia tetap melayani walaupun udah dimarahin sama Iya. istrinya walaupun nggak boleh marah-marah ya. Takut kehilangan nggak sih, Bu, istrinya jatuhnya? Aku Dia- tahu kayak Dia terlalu skeptis, terlalu cemas gitu suaminya kayak gitu. Karena tadi dia takut kehilangan suaminya. maksudnya Iya nggak sih, Bu? Kalau pandangan Ibu gimana? menurut ibu dia bukan tidak menerima ya, tapi kayak malu mengakui bahwa suaminya itu masih mencintai dia walaupun dia udah tua. Emang ada orang tua kayak gitu, Bu? Iya, Jadi, guys- mungkin dia karakter istrinya itu karakter yang nggak mau mengapresiasi gitu, mengapresiasi perlakuan orang lain gitu, tidak mau mengakui walaupun dia senang dilayani atau diratukan oleh si suami, tapi kepada orang lain dia bercerita ngapain sih laki-laki ini ngapain sih masih
di sini masih bertahan sama Iya. dia walaupun padahal dia udah tua, udah gini gitu. Iya, Maksudnya cara dia menceritakan, cara si Prof Haris menceritakan lewat POV istrinya ini tuh bikin senyum-senyum gitu iya loh. sama. Ini perempuan Kalau kita itu, baca ada nggak ya? ya, Di awalnya aja kan dia udah bilang dengan jalan apa aku harus menyatakan benci kepadanya agar lebih pedih. iya, Seperti biasa dia tak akan menggubris bahkan berbalik menghiburku seperti mendiang bapak padaku dulu waktu aku masih kanak-kanak. Seperti siang tadi kulakukan, sengaja aku tak memasak buatnya kecuali bergolek di ranjang dengan kepala terikat oleh selendang dan aku hampir tak dapat memejamkan mata menunggu deru mobilnya memasuki pekarangan. Jadi dia sengaja bikin-bikin masalah. Padahal apapun yang dilakukan oleh si istri ini, si suami itu tetap seperti biasa aja. iya. Kekanak-kanakan nggak sih Bu? Istrinya. Iya. Karena itu tadi Bu, dia cemas karena suaminya ini teman-teman itu masih muda dari dia gitu. Iya ya, dia Iya. bilang di sini ya. Iya. Istrinya. Oh, oke. Suaminya ini masih muda dari istrinya ini. Istrinya ini udah mulai agak tua, tapi kenapa suaminya ini sayang banget gitu sama dia, menteri dia sebagai seperti seorang ratu Iya. gitu. Jadi cemas istrinya itu, tapi dia cinta gitu Bu. Dia tunjukkan dengan kayak menguji-nguji gitu loh Bu. Dia nguji-nguji. Ini beneran nggak sih? Atau dia sebenarnya cuma ngibur-ngibur doang karena dia punya Iya. simpanan lah. Ternyata Itu, betul iya. gitu kan. Ternyata memang pure murni suaminya itu menteri dia seperti itu gitu. Di akhir dia baru tahu kan, baru dia enak penyambutannya sikap suaminya. Bikin catatannya kayak gini Bu, di usianya yang lebih tua dari suaminya, dia takut kehilangan suaminya. Benci benar-benar cinta. Ihi. Kayaknya cuma satu cerpen ini yang bikin kita senyum-senyum, tapi konfliknya itu bukan konflik yang menyakitkan kayak cerpen-cerpen yang lain ya. Iya, Yang lain itu juga ada Iya. ada perasaan risihnya, Iya. ikut gregetannya. Kalau ini tuh kita ikut mengalir, seakan-akan kita juga jadi dia, si istrinya atau jadi orang lain yang mendengar cerita. kedua tokoh itu nggak sama-sama menderita di ending. Ya, gitu. ya, gitulah. Kalau yang paling nyeleneh sih Bu, kalau Ibu udah apa? Yang paling nyeleneh itu menurut Gi calon kuat. Itu lucu. Ya itu lucu lucu sih, lucu sih. Itu lucu. Cuman dia langsung aja sih Bu kasih kayak statement gitu atas cerpen ini. Salah satu penyakit suka berkhayal, sesuatu yang nggak mungkin mereka dapatkan. Iya, Ya kan Bu? Kan pembantunya ini sering minjam sama nyonyanya gitu. Iya, dan Sama- dia enggak seperti tidak bisa membedakan mana sih yang Mana yang- berita hoax, Mana yang mana benar tidak. gitu. Gitu. Makanya Iya, catatan Ibu di sini emosi yang muncul ketika calon kuat ini dari awal tuh sudah gregetan Iya, gitu, emang greget, betapa aduh bodohnya si iya. Encem Ini ini kan sudut gitu. penceritaan istri yang nyonyanya itu ya, Iya. yang mempekerjakan dia gitu. Betapa bodohnya si tokoh ini mau Iya. ditipu sama Iya. si temannya. Masa iya Bu, Gitu. dia itu merasa nyata dia bakal menjadi istri bupati, gubernur ya. Kan itu kan sesuatu yang nggak mungkin gitu kan Bu. Tapi di satu sisi itu adalah kebodohan yang Ya. kita tertawa, yang apa ya, bukan kita tertawakan, tapi kebodohan yang lucu gitu Ya, karena tokoh yang si juragannya si Encim ini kan, yang nyonyanya ini juga tertawa mendengar iya. ceritanya. Saya kira kan, misalnya kalau kita ketemu sama orang yang nyatanya, nggak mungkin deh ada Nggak orang yang mungkin. nekat. Paling cuma cerita-cerita bualan. Iya, cerita bualan. Gitu. Tapi dia beneran Ternyata membuktikan betulan itu. ada, ya ampun. Iya. Awalnya sih nyonyanya ini udah kesel ya. Ya. Dimintai uang terus, minjam terus, Mm. nggak datang lagi buat nyuci, buat ini segala macam Iya. gitu. Akhirnya dia malah Ternyata dia kasihan. sibuk untuk Iya. mempersiapkan diri. Dia kasihan ketawa sama tingkah pembantunya itu. Iya. Endingnya sih dia malahan nggak diterima ya di istana gubernur itu. Iya. Kita udah bahas 6 ya guys. Ada satu lagi yang membingungkan. Kain batik dari ibu yang ada mayat. Namanya itu kan Bu. Itu lumayan agak-agak thriller gitu ya Bu genrenya. Ceritanya mayat itu sudah ada di musola, di tempat berwuduk musola. Iya, Kemudian dilihat oleh si Garin, garisnya itu. muazinnya, Iya, ya Garinnya. Kemudian akhirnya dia relakan kain batik dari ibunya untuk menutupi si mayat kan. mayat itu. Tapi di akhir cerita kan kain batik itu ada di sungai. Iya, Emangnya mayatnya dibuang sungai? bisa jadi. Kalau yang Padahal mayatnya kan udah nggak ada lagi kan? udah dibawa sama keluarganya.
Ya, Gimana sih ya? iya Dibawa dia sama keluarganya. ketika si Garin dibalik ke tempat itu kan mayatnya udah nggak ada. Jadi di ending agak mencengangkan dan mengundang tanda tanya. Ibu tulis jadi keluarganya yang membuang mayatnya ke sungai. Kalau kita Kenapa mikir cepatnya ya gitu, Bu. Iya. Nah nih, Bu. Marzam merasa lega ketika ia mendapat kabar dan Guru Mansur bahwa mayat itu sudah dijemput oleh keluarganya. Oke. Marzam bermimpi bertemu dengan laki tua yang meninggal. Orang tua itu terjun ke dalam sungai yang dalam sekali. Dalam mimpinya nih, Bu. Iya, Marzam terbangun oleh gedoran. Iya. Kayak dalam mimpinya Iya. orang Besoknya tua dia kuliah nih. Ya, Dia baca di koran perpustakaan. Nah, membaca berita ditemukannya sesosok mayat orang tua laki-laki di sungai oleh seorang penangkap ikan sore kemarin. ya. Namun dengan lilitan kain batik di tubuhnya. Berarti Sementara mayatnya Marzam ini buang. itu, Bu, itu Bisa yang jadi itu gitu yang kan. Gizi bilang genre thriller tadi. Iya bisa jadi, Bisa jadi mayatnya itu keluarganya dibuang ini keluarga. dibuang keluarganya sama-sama kain batik itu. Iya. Atau pemaknaannya ya gitulah, Bu. Soalnya Dia bilang orang yang sama enggak? sosok mayat Enggak. laki-laki, orang tua laki-laki, Bu. Mayat orang tua laki-laki. Dengan mengenaskan ditempatkan dengan lilitan kain batik di tubuhnya. Berarti orang yang sama. Orang yang sama, Bu. Berarti keluarganya yang buang. Iya. Tentu si Marzam ini tahu kain batik ibunya. Iya. Nah, itu makanya itu katanya di akhir itu kain batik dari ibu katanya. Iya. Iya, Bu, berarti keluarganya ngebuang mayat itu. Pertanyaannya Bapak- tuh pertanyaan itu kalau kita kilas balik lagi, kenapa mayatnya bisa sampai di sana? Jangan-jangan keluarganya yang buang juga. Bisa jadi. Kenapa mayatnya tiba-tiba ada di kamar mandi Iya. masjid subuh-subuh kan? Subuh-subuh. Memang mungkin keluarganya itu nggak mau nerima lagi. Memang nggak tapi mau tapi karena nggak mau nampak sama orang lain seperti itu. Akhirnya ternyata ketahuan, oh ini keluarga si ini. Iya. Akhirnya dijemput dan Dibuangnya lagi. Mungkin oleh karena itu bapak di dalam mimpi itu dia ucapin terima kasih atas kebaikan anak ini. Karena keluarganya sendiri nggak baik sama dia. Gitu. Itu nggak sih? ya, Bu? untuk selembar kain panjang Selembar aja, panjang aja. dari orang lain gitu ya. Dari orang lain dia dapatnya. Iya, Ya, sedih banget. Bu, sedih banget ceritanya ini. Mau sedih. Iya. Ini highlightnya kain batik ibu. Karena itu pembuktian di sungai itu. Mat Iya, yang itu sama. yang menjadi kuncinya. Itu yang menjadi kuncinya. Yang Tapi kalau kain membuat batik yang lain kan kita, ya udah berarti orang jadi lain. main orang lain gitu. Wah, Iya. kurang ajar keluarganya. Itu masih ampun emosi guys. Kok ada keluarga yang tega Jadi membuang orang tua? di cerpen, kumpulan cerpen ini ada banyak emosi yang muncul ya. Iya, Ada yang seperti- menggemaskan, ada yang lucu, ada yang bikin senyum-senyum sendiri, ada yang Iya. sedih, Iya. Ada yang emosional, iya, ada yang flat yang aja. bikin ketawa, ya ada yang flat aja, ada yang membingungkan. Iya. Kayak kita lanjut part 2 deh, Bu. Apa? Kayak kita lanjut part 2. Ini udah sejam. Saya lagi mau korek-korek lagi. Oh Bu. iya nih. Udah jam 3. Iya. Oke, Kita jadi ada itu dulu. 7 ya, Bu? Apa? Cerpennya yang kita bahas. Iya, yang pertama aja Iya. kita nggak bahas. Yang paling penting juga rumah ibu. Bagaimana kita ulas begitu panjang? Ya udah kita Ibu. sebut sebentar sih tadi. Iya, nggak apa-apa sih, Bu. Itu guys, beberapa cerpen tadi udah kami bahas. Gimana? Ya, kita nggak tahu Iya. setelah ini ada part 2 atau tidak, tergantung Gesti yang sangat sibuk nggak mau berangkat. Nggak gitu, Bu. Tergantung like dan komen. Kalau lanjut part 2. Kalau rame lanjut part 2. Kalau lanjut part 2 kita lanjut part 2, kalau tidak kita ganti buku. Ya, kita ganti. Coba cari kumcer yang lain gitu. Iya. Tapi Kita kita mau kumcer benar-benar apa novel? Tetap ke kumcer aja. tergantung kepada Bu Gak tahu Dewi. sih, enak aja. Dua-duanya. Tapi Gizi benar suka sih, Bu. Kumcer Prof Haris ini benar sederhana, konfliknya dapat banget. Cocok Dan- untuk bacaan Iya, penulis pemula nggak sih? penulis pemula. Iya, yang menganggap bahwa ide cerpen itu harus yang wah gitu, enggak Iya, ternyata. nggak harus selalu wah, guys. Harus intinya berarti kalau kita lihat dari cerpen Prof Haris, kita tuh harus rajin observasi aja. Iya, benar. Observasi Iya. atau mendengarkan cerita orang, karena yang kita baca di cerpen ini mungkin cerita-cerita orang yang mungkin kita dengar juga, Iya. tapi kita nggak Tapi kita nggak begitu jeli nggak untuk ngeh, iya. menangkapnya menjadi Iya. ide gitu nggak sih? Iya benar, Bu. Terkadang dalam hidup ini ada beberapa hal sederhana yang kita nggak tahu itu tuh besar value nilainya, hikmahnya. Ya, Makanya kita perlu membaca cerpen-cerpen yang memberikan cerita yang seperti ya, ini. sederhana. Takut. Walaupun bukan tidak menutup kemungkinan kita belajar menulis cerpen itu dengan membaca cerpen yang lebih absurd misalnya, ya nggak Iya. apa-apa. Tapi mungkin untuk pemula ini cocok juga
sampai pembaca terendah apa ya, SMP mungkin, SMP bisa ya Bisa. permasalahan perselingkuhan ini. Enggak ya, Mungkin SMA lah ya Bu ya. SMA ya mungkin. Yang paling cocok itu mahasiswa sih Bu perlunya. Karena kayaknya nggak jauh dari mahasiswa, Ya Dari kehidupannya seorang tentang perdosenan. dari seorang anak ya. Tapi Dari kalau situ kita bicara pembaca mudanya mungkin SMA. Iya, SMA udah masa paling muda. udah paham. Nah kalau yang masih bocil-bocil bahasa ini entah mereka paham entah enggak ya guys ya. Nggak, ya tergantung nanti tingkat pemahaman mereka. Iya. Ya, bukan menutupi anak SMP nggak boleh baca ini, tapi Iya. ya karena nggak ada adegan yang berbahaya ya. Nggak ada Nggak juga adegan, sih, nggak ada juga nggak guys. ada adegan berbahaya, tapi mungkin konfliknya seperti yang kita sampaikan tadi, ada tentang konflik rumah tangga, orang tua dan anak. Nah, jadi mungkin kalau misalnya ada guru-guru juga yang ingin memilihkan, mungkin bisa mempertimbangkan apakah ini cocok untuk siswanya Bapak Ibu di sekolah. Nah, itu juga bisa. Kalau iya, Guys. bisa juga dibaca di Pusnas. Pusnas. Jadi itu dulu untuk hari ini, untuk video pertama di obrol buku bareng. Merah banget. Ini sebenarnya nggak tahu ini video pertama apakah mungkin akan beragam orang ya, tidak selalu Gizi Kartika yang ada Iya. di sini, tapi mungkin di beberapa kesempatan ada Gigi lagi. Iya. Teman-teman juga boleh komen bagusnya kita baca buku kumpulan cerpen apa, Iya. atau ada buku kumpulan cerpen yang serupa dengan cerpennya Prof Haris, ya boleh. Tulis di kolom komentar, atau novel juga boleh ya. Boleh Bu. Kalau novel, atau mungkin kita nggak tahu di fokus ke kumcer dulu atau novel dulu gitu. Iya. Tergantung mood. Itu dulu segmen video pertama dari segmen obrol buku bareng bersama Gisti Kartika. Dadah. Dan Bu Devi. Dadah. Assalamualaikum.